Sarung Ramadan, sarung Ramadan, ini sajian ringan, ini sajian ringan untuk semua yang berpuasa. Inilah sajian ringan untuk semua yang berpuasa. Inilah sajian ringan. Sarung Ramadan, sarung Ramadan, ini sajian ringan, ini sajian ringan. Hari ini ada si Farid, Raim Laode dan Terry Putri. Hari ini ada si Farid, Raim Laode dan Terry Putri. Sarung Ramadan. Aku langsung protes, aku kan juga wudhu, ini kena. Aku kan tidak ada nafsu apa-apa, jadi tidak Kalau batal. habis sentuhan begitu jangan, saya sarankan jangan berwudu kembali, tidak. Tapi Syahadat ulang, karena ini termasuk yang itu, yang berat ya, jadi harus diislamkan kembali. Kita belum salam loh, hey guys. Kita belum belum salam, opening, kita hey. belum opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin di sini semua dalam menjaga ya dalam Ramadan ini. Tadi saya Siap. jaga wudhu, jadi nggak Ya bersentuhan. betul, saya Tapi jaga bukan- makan, tidak akan makan. Jaga hati juga, jaga apa? Betul. Aduh, suka random ini senior. Maaf Jaga senior. apa? Jaga dompet, jaga dompet. Ya, Dia jaga jaga- pabuka kita sebut. Apa itu? Oh, tidak tahu ya. Nggak Kalau di tahu. Sulawesi kita namanya pabuka. Itu menu-menu menjelang Berbuka. Berbuka. Pabuka. Oh, ngabuburit, ngabuburit. Pabuka. Pabuka itu menu buka. Pabuka. Ngabuburit. Bukan. Pabuburit tuh nunggunya. Oh, tajil. Tajil. Ah, ini menunya. Oh, menunya. Jadi kalau Sulawesi gitu. Ya, ini juga ada kaitannya dengan yang kita. Kenakan. Kenakan, Ini asik. pakai Sulawesian juga nih. Ah, ini sarungnya. Oh, Apa sarung. ini? Ini sarung dari Makassar. Makassar. Itu ada tulisannya, itu pakai tulisan apa? Makassar kan? Ada tulisan Makassar, aksara Makassar. Apa iya. artinya itu tulisannya? Coba Ini baca. tulisannya bacanya sarung Ramadan akan reguler. Oh. Tapi di belakang ada tulisannya lagi. Amin. Oh iya ya. Di sekitar sini ada lagi Apa tuh? tergantung produser. Dan kalau lucu hostnya ada lagi. Oh, yang sebelah sana. Tolong mohon doa pemirsa. Oh iya. Amin ya pemirsa. Amin. Amin, amin. Kalau itu Ini sarung dari Makassar. Kalau ini aku ada mewakili dari waktu Indonesia bagian tengah. Ini Iya. adalah baju kain dari kain Sasirangan khas Kalimantan Selatan. Ya, jadi ini ada nilai-nilainya juga nih. Memang kalau kain tradisional tuh selalu ada nilainya ya. Ada esensinya, ada ceritanya betul. seperti itu, ada tulisannya. Ini juga motifnya ini ada motif gigi haruan ikan yang artinya tajam tapi juga baik seperti asik itu. sekali. Jadi Kalau ada saya nilai-nilainya kalau di daerah Mewakili kita. dari Indonesia bagian barat ini lurik namanya. Lurik. Ya, dan lurik ini saya padukan dengan kain dari Kalimantan, walaupun saya dari Jawa, tapi ini modelnya lurik dan ini merupakan perpaduan budaya. Oh, pantas Lurik sih. pun nanti model ini namanya surjan. Surjan. Ya, Surjan. model ini ada model surjan yang dipakai oleh biasanya para abdi dalam di keraton. Asik Oh, sekali. Masya Ya. Allah. Dan ini, Geng. oh, ini sarung, tidak ada namanya. Oh iya, namanya Saya mau Farid cari tulisan aja. lagi nih, Ya, tidak ini ada. tidak ada tulisannya. Bagus, iya. Karena Tapi memang, kalau itu permohonan ini sudah pasti. Nah, sudah pasti reguler. amin. Anda percaya diri sendiri. Betul. Baiklah, tapi yang pasti dari manapun kita di sini mewakili karena memang Indonesia itu beragam sekali ya. Dan ini Tapi kita satu semuanya, Tapi seperti kita- satu kebiasaan. pemilihannya susah loh. Waktu Apaan? Indonesia Barat, saya tuh mengikuti 7.500 para Kandidat peserta. Saya 36.000. 36.000. Oh. Ini 2 orang doang, saingannya dia sama satu cuman- lagi. Saingannya cuma narik keriting jadi. Kebetulan narik keriting sibuk di acara Sibuk. sebelah. Oke, rem Akhirnya aja deh dapat ya murah. sudah. Ya udah, boleh.
tinggal 1 menit nih segmen 1, itu pasti banyak yang diomongin. Kalau dicerita begitu ya, karena memang Indonesia itu beragam sekali, tapi yang pasti ada persamaan dari kita semua di Siap sini ya. sekali. Terutama dalam makan, semua pasti butuh makan, bukan Yes, begitu betul, Sarung betul. Ben? Setuju makan? Nah, semangat dong teriakannya mana. Tapi biasanya nih kalau dari berbuka terus menu ke sahur suka dipanas-panasin aja. Oh, ya. Tapi kita harus tahu juga nggak semua makanan itu bagus untuk dipanasin. Ada juga yang berbahaya kalau dipanasin Oke. gitu. Jadi Apa tuh? yang dipanasin ulang. Udah mulai tuh, udah mulai. Apa tuh? Tapi di situ nggak ada. Oh ya udah, yang ada aja. Nggak ada. Jadi harus dilihat yang mana yang bagus dipanasin, yang mana yang tidak bagus. Lebih bagus Yang lagi tidak sih bagus. kalau masak baru aja ya. Kan kita semua pengen makan sayur. Nah sayur itu dengan kandungan nitrat tinggi kayak bayam, wortel, lobak, seledri, sayuran berdaun hijau itu tidak boleh dipanaskan lagi. Apalagi kalau apinya panas gitu. Satu kali aja ya? Nutrisinya bisa berkurang, terus kayak apa sih jadi lembek-lembek gitu kan. Nah terus kentang juga, kentang ini kan padahal kayak vitamin banget. Tapi kalau dipanaskan kemungkinan besar akan ada bakterinya ya. Bukan Bahaya ya? bakteri putri ya, nggak pakai Bukan, putri bukan belakangnya. putri ya. Tapi bakteri itulah pokoknya. Terus jamur ini juga kayak protein. Tapi kalau dipanasin lagi bisa tumbuh. Bahaya juga kan jamur kan gitu. Jadi Racunnya namanya nitrogen teroksidasi. Teroksidasi dan radikal bebas. Asik sekali. mengandung nitrogen yang teroksidasi dan mengandung radikal bebas. Jadi tadi ya, jadi memang harus hati-hati. Lebih bagus lagi sih kalau masak yang baru, fresh gitu Iya. semuanya. Jangan dioblo-oblo ya ibu-ibu ya. Apalagi yang di Jawa itu Apa namanya? makanan tiap hari dicampur jadinya oblo-oblo. Dioblo-oblo. Iya, jadi dimasak segala semua terus dimakan rasanya pasti asin. Ya namanya juga makanan dicampur-campur dioblo-oblo. Berarti sama dengan itu ya kayak mie tidak boleh dimasak kembali, sudah sebesar jempol biasa. Oh iyalah, gede udah. Mengembang. Kita juga kan mengembang di sini dengan Asik sekali. masuk nggak? Senior. Nanti giliran dia nih. Kita akan mengembangkan pertemuan kita di sini setelah ini. Tetap di Sarung Ramadan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Sarung Ramadan, ini sajian Alhamdulillah. Ada tuh sahabat sarung yang tanya, Teh Teri kok setiap kali masuk ke acara alhamdulillah melulu katanya gitu ya. Emang harus bersyukur ya kita ya. Dalam bentuk apapun, dalam waktu apapun, momen apapun. Memang. Kita harus apa? Bersyukur. Karena apa? Aduh, jangan mendadak dong. Saya agak kurang. Karena cerita dong. Oh ya. Gampang. Tapi sebentar, saya cuma mikir dari tadi, ada si Michael, ada Ahmad, ada Sangat, ada Re. Dia nyanyi, ini kok dia mas kenapa bisa nyanyi? Hah? Oh, nggak dikasih mic. Besok saya beliin ya. Kasihan. Dia kan tugasnya cuma juga doang. ini. Yang lain ini nyanyi, Ahmad nyanyi, Michael Tadi sambil siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Ini nggak tahu. Namanya siapa? Ini kan Ahmad, Sangat, ini Michael. Dia belum kenalan, banget ini. Siapapun namanya dia bersyukur. Kau Oh iya, bersyukur kan? bersyukur. Bersyukur masuk. Dalam hidup itu harus bersyukur. Banyak juga cerita-cerita tentang bersyukur nih. Asik. Semoga. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, iya, oke. Ya. Amin, Amin. alhamdulillah. Itu tepuk tangan itu adalah sarana Mikir. komedian berpikir. Iya, betul. Ya Allah. Harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Cerita ini lumayan legend juga di kalangan keluarga saya. Keluarganya Keluargamu sedih ya? Fungsional Ya, keluarganya. fungsional. Ini cerita tentang Pak Dadang dengan Bu Markonah. Ada dua kisah sebenarnya kita. Aduh, semoga lucu. Karena kan temanya cerita lucu. Kalau lucunya tidak ada, sudah cerita aja. Ambil ceritanya aja deh. Ambil ceritanya aja. Iya, apa? Jadi kisah pertama ini si Pak Dadang ini adalah suami yang selalu menemukan kelucuan dari istrinya Markona. Suatu ketika Pak Dadang kayak bingung,
dia panggil ke temannya, Tono, itu Markona mau bunuh saya itu. Oh. Itu bukan bunuh sih, meracuni, mau racuni saya itu. Racunin. Mau bunuh saya itu. Terus si temannya nih, si Tono, kenapa kok mau dibius katanya? Oh tidak, itu Markona dia masak kolak biji salak katanya. Hah, enak dong. Oh, cuman biji salak asli katanya. Ya. Gimana? Lumayan. Itu satu. Oh, masih ada lagi. Boleh. Ujian puasa. Ujian puasa ya. Cerita Iya, kedua iya, ini iya. satu ketika si Pak Dadang ini mengeluh lagi ke dokter ini. Dokter, gigi saya ini mau rusak katanya. Kenapa gigimu rusak? Gara-gara itu Markona. Markona Istrinya. lagi. Minggu ini sudah 3 kali kamu lapor Markona katanya. Saking seringnya katanya. Kenapa Markona? Oh itu Markona masak pizza katanya. Gue pizza. Enak, kenapa kamu gigimu sampai patah? Soalnya pas dimasak kelamaan begitu, jadi mengembang kayak tadi itu, mengembang nih rasanya. Oh, iya. Terus mengembang, kenapa gigimu bisa patah? Malah tambah enak. Jadi soalnya saya tidak makan, akhirnya saya digampar katanya. Belum. Udah dong, itu udah pas lain. Udah lucu. Terus dikasih tahu sama dokternya, memang hidup ini harus selalu bersyukur pada. Belum. Bersyukur apaan gigi saya rusak? Bersyukur karena alhamdulillah hari ini saya ada pasien 1 orang. Masuk. Bisa masuk. Aduh, oke, next. Hebat dia hebat. Ternyata tadi cuma sampai pizza doang. Iya, Sendiri. padahal biar aku ada ngajarinnya sampai pizza. Oh, aku tiap hari yang ngajarin loh. Oh, jangan. Untung di briefing tadi. Iya, di briefing. Aku ajarin tiap hari. Udah jago, udah pintar. Jadi hidup ini memang harus selalu bersyukur. Bersyukur apapun kondisinya, keadaannya, karena semua dari Tuhan itu pasti Baik. Ya, dan ini ada bintang tamu kita yang selalu bersyukur dengan keadaan walaupun mungkin kalau itu menimpa kita, mungkin kita tidak akan mampu untuk menerima. Belum tentu mampu ya, tapi ibu yang satu ini sangat luar biasa sekali. Beliau sangat kuat, dia sangat ikhlas dan beliau sangat bersyukur. Siapakah beliau? Siapa namanya? Aku lupa. Ya, kita akan panggil di sini, akan mendengarkan juga ceritanya bagaimana beliau bisa melewati itu, dan malah ini sekarang kegiatan beliau ini sangat amat mulia, bisa dikatakan Positif seperti juga. itu ya. Beliau adalah, boleh ibu, boleh Mbak Yeni Dewi, pendiri Yayasan Komunitas Taufan. Taufan. Masya Allah. Selamat datang bintang tamu kita, Yeni Dewi itu namanya. Selamat datang bintang tamu kita, Yeni Dewi itu namanya. Yeni Dewi sudah dengan kita aja. Yeni Dewi orang luar biasa. Yeni Dewi pendiri Yayasan Taufan. Yeni Dewi sudah di sini. Hebat ya teman-teman saya ya. Masya Allah luar biasa Hebat ya. ya Sebentar. Bunda ya. Ini dari tahun 90 loh. Lo semakin kelihatan tua aja ntar kelihatan. Tapi Bu Yeni Dewi ini sepintas kalau mungkin seangkatan kita tahu ini wajahnya mirip Rafika Duri. Oh. Ya kan? Tunggu, tanya. Rafika Rafika Duri Duri. tahu nggak, Raim? D. Oh ada. Lelah hati ini menggapai hatimu, tak jua menyatu. Lelah hati ini. Ya. Lupa. Mirip Rafika Duri. Lupa Hah? lanjutannya apa, lupa kan? Jangan dibocorin. Kalau begini sudah lirik lepas tuh. Rahim, kamu tahu tidak? Rafika Duri. Itu tirai judulnya. Oh, saya tidak tahu. Iya, itu lagu itu muncul kamu aja belum kelihatan apa-apa. Masih Tahun apa? 88 itu ya. Masih oksigen, boleh ya? Jadi Masya Allah tadi lagunya juga lelah hati ini. Tapi sebenarnya mau lelah bagaimanapun tetap kita harus ada peluang untuk bersyukur ya. Apapun bentuknya, karena kalau berbicara mengenai kehidupan yang berat bisa dikatakan telah dilalui oleh
Mbak atau Ibu mau dipanggilnya karena awet muda sekali. Kakak ya. Bebas aja. Bunda boleh. mau dipanggil Bunda. bebas. Bukan. Apa kabar? Apapun apa aja. Maksudnya boleh dipanggil siapa saja. Kita bercanda saja ini Bunda aja. Iya. Minta maaf. Ayo, minta maaf dulu. Udah saya maafin kok dari tadi. Asik sekali. Masya Allah. Ya seperti dikatakan Farid tadi, tidak semua orang mungkin bisa kuat untuk melewati pengalaman yang dilewati oleh Mbak Yeni tadi. Tapi yakinlah kita bahwa yang pengalaman yang harus dilewatin apa Putri? ya, tapi yakinlah maksudnya Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak melebihi kemampuan siapapun itu ya dalam manusia ini. Dan Emang apakah pengalamannya ujiannya, apa? apakah pengalamannya, Ujiannya kita mendengar apa? ceritanya, sabar. Aku penasaran. Biar puasa itu Berarti. pahalanya berlipat ganda karena sabar. Sesaat lagi tetap di Sarung Ramadan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. 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 Alhamdulillah, selalu bersyukur di semua keadaan dan juga ujian yang kita lewati dalam hidup ini. Karena yakinlah semua dari kita pasti yang namanya hidup itu ada ketidaknyamanan ya. Tapi yakinlah Allah tidak mungkin memberikan keburukan, tapi ada ketidaknyamanan dalam hidup, tapi pasti untuk kebaikan kita semuanya. Dan apa yang dilewati oleh Bunda Yeni belum tentu kita bisa kuat melewatinya, tapi mungkin ujian yang Raim lewati belum tentu aku kuat atau yang lainnya lewatin bisa kuat ya. Ya nggak sih Raim, ada ujian juga kan hidupnya kan? Bener. Apalagi Mas Farid. Jangan tanya. Banyak sekali. Iya, Dan ini mumpung ada Mbak Yeni, saya manggilnya Mbak ya. Iya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak, silakan. Tidak. Nah, kita nanya. Kita nanya. Bu Jenny kan tamu. Oh, iya, Kita iya, kan iya. tukang tanya. Ya udah Raim coba. Nah ini saya mau tanya juga sebagai perwakilan dari Majelis Ta'lim Nurul Iman. Biasanya kan ada. Iya. Ada biasanya. Iya. Tepuk tangannya begini-begini ya. Pakai mic yang Iya, iya. ehonya banyak. Nurul Iman dari mana? Selalu dari Bekasi Barat. Bawa apa kesini? Bawa apa? Anggota sayap selalu. Bawa oleh-oleh apa kesini? Aduh, negaranya Biasanya gitu kan. junior agak sulit. Silakan. Bunda, Maaf ya Bunda. Kan Bunda Yeni ini adalah salah satu termasuk pendiri dari itu yayasan yang bergerak di membantu anak-anak yang ada di bidang kanker. Iya, yang sakit kanker. Kena kanker. Nah awal dari membentuk yayasan itu backgroundnya seperti apa? Karena Taufan, Yayasan Komunitas Taufan itu inspirasinya dari Taufan. Siapakah Tovan itu? Iya, Taufan itu anak keempat saya Oke. yang sakit terdiagnosa leukemia tipe AML selama 2 tahun. Masya Allah. Jadi dalam perjalanan selama ikhtiar pengobatan itu kami bertemu dengan banyak organisasi dan juga relawan yang pada akhirnya pada saat anak saya koma akhirnya dan berpulang, memang ada satu relawan teman Taufan yang mendorong saya untuk kembali lagi ke rumah sakit. Mbak Yeni mungkin boleh diceritakan dulu bagaimana sih yang harus Mbak Yeni lewati, yang alami dengan kejadian yang harus dilewati oleh Taufan juga di sini, mempunyai anak yang masih bisa dikatakan saat itu di bawah 10 tahun ya, balita Masih bisa anak-anak. dikatakan, kemudian sakit terdiagnosa sampai akhirnya meninggal dunia. Ini bagaimana perjalanannya yang dilewati? Iya. Kalau perjalanannya pasti shock ya. Pertama shock, terus sedih, segala macam lah perasaan yang manusiawi lah saya pikir. Dan di situ ada diskusi saya dengan suami bagaimana menjalani semua ini, karena memang mau nggak mau kita harus menerima bahwa ini kenyataan gitu. Sampai pada akhirnya
selama 3 bulan kemudian kami sama-sama bisa menerima gitu ya, sama-sama bisa menerima walaupun memang dalam perjalanannya itu pasti naik turun. Kondisi Taufan sendiri pada saat itu bagaimana saat berjuang? Kondisinya jadi pada saat terdiagnosa itu bola mata sebelah kirinya itu membesar. Dan semakin hari semakin membesar itu di usia 5 tahun. 5 tahun, Iya. Masya Allah. Sampai akhirnya dokter memvonis kalau anak saya leukemia tipe AML gitu. Ya dari situ mulai banyak kehidupan itu sudah seperti berubah gitu ya. Dunia saya seperti semakin kecil gitu. Saya cuma fokus sama anak saya. Suami saya, keluarga inti saya cuma fokus itu aja. Dunia itu semakin kecil. Saya cuma taunya rumah sakit itu aja. Di rumah sakit 1-2 bulan, pulang ke rumah 1 minggu, kembali lagi ke rumah sakit itu dalam waktu 2 tahun. Sampai kadang mungkin nyisir rambut aja saya pikir udah rasa nggak penting. Sudah lupa ya? Iya, bukan sesuatu hal yang penting buat penting saya lagi, waktu ya. itu. Oh. Iya. Nah titik bangkitnya dari poin itu kapan tuh dirasa? Jadi setiap ke rumah sakit, saya selalu bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang sama sepenanggungan seperti saya. Saya selalu menghitung anak-anak yang berpulang waktu itu. Sampai akhirnya saya capek sendiri. Untuk apa? Untuk apa saya menulis setiap nama yang saya kenal, yang saya temuin. Dan akhirnya mereka berpulang gitu. Toh akhirnya memang anak saya, keluarga saya ada takdirnya sendiri kan dari Allah gitu. Sampai akhirnya udah 100 sekian saya udah gak peduli lagi. Pokoknya saya mau fokus, ya Allah tolong saya untuk fokus untuk mengobati anak saya gitu kan. Sampai akhirnya dimana saya menemukan hal-hal yang sangat luar biasa yang enggak saya temuin selama hidup sebelum itu gitu. Dimana ada satu kenyamanan yang saya rasakan pada saat kita menghadap kepada Allah. Itu luar biasa banget. Itu pengalaman spiritual yang mungkin sampai saat ini nggak saya dapat lagi. Ada mungkin tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Dimana waktu itu saya mendorong diri saya bahwa ayo kalau kamu yakin sama Allah kamu memang harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas kamu harus buktikan dong gitu. Dan itu banyak berdialog dalam diri saya sendiri gitu. Ada masa-masa yang indah kalau menurut saya dalam perjalanan merawat anak saya. Adakah momen trauma pada saat itu dan kemudian bagaimana akhirnya bisa mengubah trauma itu menjadi keikhlasan, ketulusan yang tadi sangat indah? Kalau trauma sepertinya enggak ya, karena saya enggak takut merawat anak saya nggak takut ke rumah sakit dan saya juga nggak takut untuk mencari tahu ke depan itu seperti apa gitu. Jadi di situ lebih banyak kayak rasa marah gitu kan, rasa putus asa itu ada. Protes Karena gitu sama keadaan ada. Iya. Kalau untuk hal-hal yang lainnya mungkin seberat apapun kan saya sekuat tenaga bersama suami untuk menjalani gitu ya. Tapi yang paling kadang membuat saya putus asa itu adalah segenap kemampuan, segenap kesabaran sudah kita persiapkan semaksimal mungkin dan itu adanya di anak saya. Anak saya akhirnya dia itu ada masanya dia udah bosan, capek, marah sekuat-kuatnya. Nah di situ saya kadang merasa sangat putus asa gitu. Harus seperti apa lagi gitu kan caranya, suasananya, pendekatannya supaya dia itu tetap semangat gitu. Jadi hal yang paling berat, yang sangat menyakitkan itu kadang-kadang saya bilang, Mami mau nggak sama kayak Taufan? Ini melewati bisa dikatakan berat sekali 2 bulan ya. 2
bulan. 2 tahun. 2 tahun. Tovan 2 tahun ya, 2 tahun. Komanya berapa lama? Komanya 1 minggu. Komanya 1 minggu, tapi Iya. dari terdiagnosa sampai perawatan 2 tahun, dan dalam 1 minggu itu bahkan Tovan harus bisa dikatakan menyerah dengan penyakitnya itu melewati ulang tahunnya pada saat kondisi Iya. koma, benar? Iya. Pada saat usia 7 tahun, ulang tahun 7 tahun, itu hari itu dia udah nggak mau ke rumah sakit. Terus saya lihat kondisinya udah berbeda gitu kan. Saya minta untuk cek labor ya, cek darah gitu supaya tahu seperti apa, walaupun memang di perasaan saya itu udah ada yang beda gitu. Itu anak saya nggak mau gitu. Nggak mau ke rumah sakit? Nggak mau, dan itu di hari ulang tahunnya. Dia mau pergi tapi dia nggak mau diapa-apain. Dia mau pergi cuman mau ketemu sama teman-temannya gitu kan. Dari jam 2 sampai jam 7 malam. Hanya merayu dia supaya mau Ke rumah sakit, disuntik. disuntik. Ya, diambil darahnya gitu kan. Itu tepat di hari ulang tahun dan dia koma. Dan setelah kejadian itu semua, apa yang Mbak Yani lakukan untuk segala sesuatu yang Mbak Yani rasakan itu untuk masyarakat? Ya, akhirnya semua apa yang pernah saya alami itu saya jadikan energi yang positif. Setiap anak-anak itu saya lihat itu adalah anak saya. Dan saya ingin mereka ceria seperti anak saya. Karena walaupun bagaimana, Tovan itu anaknya sangat ceria. Dia bisa bikin suasana di mana aja itu rame. Walaupun memang kadang-kadang dia suka marah gitu. Tapi dia rame banget. Semua orang yang mengenal sama Tovan pasti mereka sangat terhibur sama Tovan. Dan itu yang ingin saya tanamkan kepada relawan dan juga kepada pasien dan keluarganya. Malah Tovan yang menguatkan orang-orang sekitarnya dia ya, dengan keceriaannya dia seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dan sebaik-baiknya adalah setelah melewati ini semua, ada hal yang dilakukan, hal mulia yang dilakukan untuk sekitarnya. Apakah itu? Kami akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Sarung Ramadan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Sarung Ramadan. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan informasi berkaitan dengan Ramadan. Kalau di Qatar itu biasanya di pertengahan Ramadan sekitar tanggal 13, 14, 15 itu anak-anak di sana ada tradisi khusus. Mereka memakai baju-baju khas dari Qatar, kemudian mereka berkeliling kampung. Nah, seperti apa bentuknya, Michael? Bukan. Dikasih saksofon. Dikasih saksofon. Saya kira dari Qatar ini saksofon. Ya, ini disebut sebagai Garangau Festival. Akhirnya ini lama sekali jadi berkembang sampai sekarang menjadi Sarangeo. Itu awalnya dari mana? Dari Qatar. Sarangeo. Dari Qatar ya. Awal dari Qatar. Jadi mereka berkeliling dari rumah ke rumah untuk mendapatkan manisan atau permen dari orang-orang sekitarnya, sehingga buat mereka puasa itu bukan merupakan beban tapi merupakan Hiburan juga ya ada mereka. hiburannya, ada kesenangannya. Itu Bahkan cara-cara katanya beli di anak-anak sana. dari jam 7 pagi sudah keliling tuh. Oh bukan. Itu kapan puasanya ya. Jadi ini foto lama dan mereka sekarang sudah menjadi pejabat. Nah, ini Amir. Ini Amir. Ini si Husnul. Nah, ini Slamet. Ya, saya kenal cuma 3 orang itu doang. Selamat Ya. pasti dari Indonesia ya. Ya, foto kerja di lama, sana ini ya. foto lama ya. Allah. Baik, dan sekarang kita masih kembali lagi, masih ada Mbak Yeni yang sudah bersama kita dengan
cerita yang sangat luar biasa sekali. Mungkin tadi yang Anda belum mengikuti, Mbak Yeni ini adalah pendiri dari Yayasan Taufan ya, di mana anak beliau yang bernama Taufan terserang kanker dan kemudian meninggal di usia 7 tahun. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Sedikit informasi juga Mbak Yeni, ada 5 anak, yang meninggal ada 2 orang, yang satu lagi meninggal setelah dilahirkan, benar? 11 jam usia. 11 jam setelah dilahirkan, jadi Masya Allah luar biasa. Berat, ya? Tapi yang kita bisa ambil di sini kebangkitannya seperti baliknya. apa, keikhlasannya, dan luar biasa terus bersyukur dengan keadaan apapun. Bagaimana Mbak? Jadi pada saat 1 bulan setelah Taufan wafat itu kan saya udah kembali lagi ke rumah sakit. Masih Awal lagi? Masih ke rumah sakit? Iya, awalnya menantang diri saya aja gitu. Saya sanggup nggak sih kembali lagi ke tempat yang dimana banyak sekali gitu ya. Sedih di sana. Dalam gitulah, yang paling dalam gitu dalam hidup saya. Ya 1-2 bulan pertama sih sebetulnya ya cuma nangis aja, nangis ketemu ini, nangis ngelihat ruangan mana, nangis gitu ya. Tapi di situ perjalanannya saya merasakan kenyamanan. Bagaimana saya bisa bermain sama anak-anak gitu ya. Saya bisa sharing sama orang tua yang lain. Saya juga bisa mencurahkan emosi saya gitu kan. Nah, di situ banyak sekali hal-hal yang positif untuk membantu anak-anak penderita kanker dan juga anak-anak yang sakit berisiko tinggi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini yayasan sudah berjalan hampir 7 tahun gitu. 7 tahun dan membantu ratusan tuh. Alhamdulillah sudah sekitar 1.500 Masya pasien Allah. dampingan kami. 1000, itu di wilayah-wilayah Indonesia yang Iya, anak-anak Tidak hanya Indonesia yang berobat di Jakarta. Jadi banyak banyak. ya ternyata ya. Iya. Yang dilakukan apa tuh Mbak Yeni? Kegiatannya apa? Ya, kegiatannya apa setiap harinya menghibur mereka atau apa itu yang Iya. dilakukan? Jadi mensupport mereka dalam bentuk material, finansial dan juga spiritual gitu Mental ya. juga Psikologis gitu ya. Psikologis ya. Jadi bagaimana kita kan menyasar sama pasien-pasien yang baru, lalu pasien-pasien yang dari luar daerah gitu. Bagaimana mereka supaya semangatnya tetap terjaga gitu, dan juga pasien-pasien lama. Jangan salah gitu, kalau anak-anak kanker itu kan kelihatannya sehat kalau sudah membaik gitu, tapi sebetulnya belum tentu juga gitu. Nah, di mana misalnya mereka yang udah sakit ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, itu secara fisik mereka kelihatan seperti anak yang sehat, tapi secara support itu biasanya sudah mulai berkurang dari orang-orang lingkungan sekitar. Nah, di sini saya mengajak donatur dan juga relawan untuk mengambil sedikit gitu ya, ambil bagian dalam perjalanan hidup mereka. Karena benar-benar supportnya harus lahir batin, bisa dikatakan Benar, seperti itu, benar. dan sungguh besar, tapi efeknya juga sangat besar untuk anak-anak yang bisa dikatakan membutuhkan, siapapun itu yang menderita atau menjalani kehidupan dengan kanker ini. Dan banyak hal yang bisa kita ambil di sini, nilainya, pelajarannya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan mengundang Ustadz yang akan hadir di sini semakin baik lagi untuk kita semua, yaitu Ustadz Ahmad Salqani. Assalamualaikum, Assalamualaikum, selamat datang Ustadz Salqani. Silakan duduk Monggo, Ustaz. mangga, Pak Ustadz silakan duduk. Masya Allah, dari tadi Pak Ustadz juga mendengarkan cerita dari Mbak Yeni di sini kan, Pak Ustadz mungkin ada yang ingin Belum, Pak disampaikan. Ustadz baru datang dari luar tadi lari kok. Enggak. Jadi Ustadz nanti tadi banyak yang dengerin gitu. pengen kita tanyakan kepada Ustadz, bagaimana tentang rasa bersyukur, bagaimana tentang keadaan Mbak Yeni ini, beliau bisa kuat, apakah para pemirsa, sobat juga akan sekuat Mbak Yeni atau bagaimana, nanti kita minta bantuan penjelasan yang menenangkan dari Ustadz sendiri. Oke, kita akan pergi dulu, tapi kita akan kembali. Anda jangan pergi, Anda pun akan kembali tetap di Sarung Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah.
Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sadarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. Alhamdulillah kita masih di sarung Ramadan, masih ada Mbak Yeni di sini, Masya Allah semangat, tidak hanya sekedar semangat tapi semangat yang membawa kebaikan juga. Ustadz, Masya Allah tadi juga mendengar cerita dari Mbak Yeni di sini, kehilangan putra, kemudian juga prosesnya juga tidak mudah ya dalam kehilangan putra ini, pasti ada mungkin sebagian besar mungkin saya aja akan trauma di sini, tapi Mbak ini malah tetap ke rumah sakit dan mungkin juga ada daunnya juga. Tapi bagaimana ya Ustaz kita menimbulkan rasa ikhlas gitu dalam menghadapi musibah atau mungkin ketidaknyamanan dalam hidup ini? Ya, sebuah pengalaman yang luar biasa yang barangkali tidak semua orang mampu untuk melewatinya. Bu Yeni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian ya gitu. Tapi ketahuilah bahwa Allah Maha tahu siapa orang-orang yang memang dia kuat gitu, terhadap ujian itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian terhadap seseorang yang dia tidak mampu gitu. Makanya Bu Yeni Allah anggap mampu untuk kemudian dia menjalani ujian itu, dia keluar dari ujian itu, bahkan dia ikhlas dengan ujian itu. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang barangkali tidak semua orang mampu seperti Bu Yeni ya. Makanya dalam konteks peristiwa Bu Yeni ini, ketika dia bangkit ya, dari ujian itu, kemudian dia ikhlas, dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan satu peluang, Allah memberikan satu ganjaran, Allah memberikan satu kelebihan kepada Bu Yeni yang akhirnya justru beliau bangkit dan mendirikan satu yayasan namanya Yayasan Taufan, di mana dengan yayasan itu beliau bisa membantu orang lain ya, bisa memberikan yang terbaik bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain gitu. Inilah bentuk dari sebuah keikhlasan ya. Ada rasa syukur yang tersimpan dalam kalbu Bu Yeni ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Luar biasa. Kalau orang senantiasa ketika dia mendapatkan keringanan dari Allah, mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya dia mendapatkan ujian, maka bersyukur dengan kelebihan itu, bersyukur dengan kekuatan yang dimilikinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian terus akan menambah kekuatan itu. Ya Bu Yani, nanti Yayasan Taufan ini insya Allah ke depan akan semakin baik ya, akan semakin besar. Tentu dengan apa? Tadi dengan dukungan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bu Yani gitu. Jadi luar biasa. Tidak semua orang mampu seperti Bu Yani ini. Luar biasa ya. Terpilih Untuk ya. khalayak rame nih Pak Ustadz. Biasanya kan kita selalu mengajarkan untuk bersyukur, ikhlas.
Lalu apa yang akan diberikan Allah dengan orang-orang yang bersyukur dan ikhlas itu? Ganjarannya. Ya, tadi jadi gini, bersyukur itu adalah bagian daripada rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manifestasi daripada rasa syukur itu senantiasa kita mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah puji, ya. Dipuji sama kita Allah itu gitu, maka Allah Rahman, Allah Rahim, ya, Allah yang pengasih dan Maha Penyayang akan senantiasa terus memberikan kelebihan-kelebihannya dengan pujian-pujian itu gitu. Tapi kalau kita ketika mendapatkan nikmat kemudian kita kufur, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rasulullah SAW sabda, "Man lam yashkur ala na'mai falyakhruj min tahtis samai." Kan gitu. Barang siapa ketika Allah berikan nikmat, ya, yang besar, ya. Kita ini luar biasa sekarang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat bisa berkumpul seperti ini, ya. Nikmat kemudian bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik dari narasumber kita. Itu nikmat dari Allah. Kalau orang nggak bersyukur dengan nikmat itu, maka kata Allah apa? Falyakhruj min tahtis samai, ya. Bang Reza udah dikasih kelebihan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nggak bersyukur, maka falyakhruj min tahtis samai, ya. Keluar dari bumi Allah, keluar dari kolong langitnya Allah, mau pulang kemana? Nggak ada tempat lagi, semuanya Jadi Nggak ada tempat, semua milik Allah Subhanahu wa rasa taala. bersyukur itu membuat kita bahagia ya, seperti itu ya. Ngomong-ngomong Masalah bersyukur. Ini ada informasi nih, nggak usah Michael kamu ntar kasih saksofon lagi. Michael iseng. Jadi tidak dipanggil lagi? Tidak, karena nanti akan kasih saksofon ya. Saya trauma ya. Ini tentang Ramadan yang ada di Jerman. Ya, umat Muslim yang ada di Jerman, mereka mengadakan acara Ramadan itu sangat luar biasa sekali. Mereka selalu mengadakannya di Cologne Central Mosque yang itu ada di Jerman, dan ini biasanya dilakukan oleh Muslim Turki. Jadi kalau kejadian itu terjadi itu seperti negara Turki tapi ada di Jerman. Jadi mereka orang Turki semua. Orang Turki itu kan warnanya keren, tapi mereka Muslim gitu-gitu ya. Jadi mereka kumpul di sana ramai sekali dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga Turki yang ada di Jerman. Dan untuk makanan yang mereka biasa makan itu adalah Turkey Delight. Itu kayak jajanan pasar kita ya? Iya, Iya, memang sama. Iya kan kayak jajanan pasar Indonesia. Iya, bener sama. Jadi ini makanan-makanan yang selalu disajikan di acara yang ada di Cologne Central Mosque itu yang di Jerman. Ya. Makanya untuk teman-teman yang Indonesia yang ada di Jerman ngadain lagi deh supaya nanti ada seperti Turki, ada Indonesia dan macam-macam. Iya. Dan kita akan kembali lagi setelah satu ini tetap di Sarung Ramadan. Sarung Ramadan, ini sajian ringan. 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 Yang mengatakan bahwa hidup adalah ujian ya. Jadi kalau hidup yang memang harus untuk diuji, tapi yang hebat adalah bagaimana kita bisa melewati itu semua dan mengambil hal baik dari ujian-ujian atau ketidaknyamanan yang kita lalui dalam hidup di dunia ini. Semoga Ustadz hadir di sini memberikan pencerahan, memoles jiwa kita supaya lebih baik lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita begitu banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu yang melekat kepada diri kita, ya, yang melekat kepada keluarga kita, bahkan juga barangkali yang melekat kepada semua yang ada di sekitar kita. Tentu semua itu Allah berikan kepada kita agar kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syukur? Syukur adalah
kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah, ya. Bahwa salat itu adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita jalani sekarang itu juga bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita senantiasa bersyukur dengan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah seperti salat, puasa, haji dan sebagainya, ataupun juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial kita, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan siapapun, menunjukkan sebuah akhlak terbaik kita ke hadapan mereka, maka itulah juga salah satu manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu kita lakukan, maka tentu ke depan Allah akan terus menjaga kita. Allah akan terus memberikan yang terbaik bagi kita, baik untuk kehidupan kita di dunia, kita menjadi orang-orang terbaik di hadapan para saudara-saudara kita, di hadapan tetangga kita, dan juga di hadapan orang-orang yang kita cintai. Dan nanti di yaumul akhir, di akhirat nanti, Allah juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah menyediakan untuk orang-orang yang senantiasa bersyukur surga Jannatun Naim, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang sangat besar yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatal iman rahimakumullah? Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang bersyukur adalah orang-orang yang senantiasa mendapat cinta, mendapat mahabbah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari kita sama-sama senantiasa terus menjaga diri ini agar diri ini tetap menjadi orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, luar biasa Kita sekali. di sini sadari bahwa ternyata memang urut-urutan dalam hidup itu adalah ketetapan-ketetapan yang bisa dikatakan ada ujian, ketidaknyamanan di sana, tapi setelah itu stepnya atau lanjutannya adalah di situ ada sabar. Setelah sabar maka ada syukur di sana, ya. Ada keikhlasan yang kemudian berbuah syukur, dan yang hebat adalah yang bisa melewati semua kejadian ujian dalam hidup ini, dan yang luar biasa adalah bagaimana bisa melewati ujian itu dan memberikan hal baik untuk sekitarnya seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Yeni di sini. Masya Allah, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua juga. Semangat terus untuk kita semua di sini juga ya, melewati semua ini. Ujiannya macam-macam, dari yang kecil kayak sekarang lapar, Ramadan, puasa, sampai hal besar dalam kehidupan pasti ada semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, menghasilkan sabar dan syukur untuk kehidupan kita, pertemuan kita kali ini. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Alhamdulillah, terima semuanya. kasih. Mbak Yani semangat selalu. Kamu berdua tetap di sini ya. Ya. Pastikan juga sahabat Sarung Ramadan tetap di sini untuk menyaksikan Sarung Ramadan lainnya di episode selanjutnya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Semangat Ramadan. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, padamu ku beriman dan berserah. Dengan rizkimu aku berbuka puasa, dan atas rahmatmu ku bersyukur. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika